Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa candaan yang terlontar dari seorang teman akan berubah menjadi hal yang sangat menakutkan. Namaku Dadang. Ada satu kejadian yang selalu membuatku bergidik ngeri jika mengingatnya kembali. Hal yang teramat kusesali kala itu adalah sebuah kalimat yang tidak seharusnya aku katakan. Kalimat pertanyaan tentang siapa yang akan lebih dahulu mati. Sekitar tahun 1984, 1 bulan sebelum kejadian menyeramkan itu terjadi. Aku pergi bersama teman-temanku ke sebuah perkebunan yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Saat itu aku, Herman, Purwanto, dan Ecep pergi beserta keluarga kecil kami. Kami kadang-kadang meluangkan waktu ke perkebunan untuk sekedar makan bersama. Pada hari itu, tidak terjadi kejadian aneh atau janggal. Hanya saja, obrolan kami lebih dalam dari biasanya. Kami yang memang sudah berkeluarga dan memiliki anak, saling bertukar pikiran. Mengisi obrolan tentang hidup yang dijalani sekarang, juga tentang masa depan. Lalu di tengah obrolan, tiba-tiba aku dengan bodohnya bertanya. Cek marane yeuh nya, di antara urang-urang kabeh, saheula nu ngabakalan ngamimitian maot. Pertanyaan candaan yang kulontarkan itu tentu tidak ditanggapi serius oleh teman-teman. Pertanyaan saya mah berak gitu. Jelas mah, tong urang heula heueuh. Nyaraho meureun, urang loba dosa keneh. Sok we mangga nu tos siap heula. Kumaha tah Kang Herman? Nah jadi ka urang ge can siap atuh euy. Ye, tapi nu jelas mah tong tukang bodor heula. Kayak orang leungiteun teu bisa seserian mun tukang bodor mau teh heula. Bener teu Pur? Purwanto yang sadar tengah menjadi topik obrolan itu langsung menatapku. Yeuh Dang, dengekeun heueuh. Kemun urang mau ti heula, terus maneh hayang seserian, teu kudu bingung. Urang mah moal ngabodor, rek datang we ka imah maneh. Ku aing tah dikeleketek maneh tah jeung pamajikan. Saat itu, semua orang tertawa menanggapi candaan yang dilontarkan Purwanto. Kemana wae didinya mah ngomong teh Pur? Ujarku, lalu mengalihkan topik pembicaraan. Tidak ada yang menyangka, obrolan hari itu tak lain adalah sebuah firasat tentang kematian yang sudah mendekat. Dua minggu setelah pertemuan hari itu, Purwanto jatuh sakit. Hampir 1 minggu ia terbaring di ranjang. Kami yang mendengar kabar tersebut lantas memutuskan untuk datang menjenguk. Saat kami datang, keadaannya sudah cukup membaik. Bahkan, ia sudah bisa membelah candaan kami meski badannya masih terlihat lemas, belum pulih sepenuhnya. Namun ternyata takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian, kondisi kesehatan Purwanto tiba-tiba menurun. Kondisinya memprihatinkan. Ia hanya bisa melakukan semua aktivitas di atas kasur. Ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu tiba-tiba sebuah kabar datang kepada kami semua. Purwanto telah tiada.
Ia meninggal setelah berjuang dari sakit yang dideritanya. Aku dan teman-teman yang lain larut dalam rasa sedih dan kehilangan. Ia teman yang sudah kami anggap seperti keluarga. Kami ikut pergi mensolati jenazah Purwanto. Lalu mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Gundukan tanah yang sudah dipenuhi bunga. Aku dan Purwanto sudah kenal cukup lama. Ia adalah sosok yang baik dan senang bercanda. Kepergiannya saat itu rasanya seperti mimpi. Kami masih belum percaya ia pergi meninggalkan kami secepat ini. Suasana duka pun menyelimuti. Dua hari berlalu. Hari itu adalah malam ketiga selepas kepergian almarhum Purwanto. Aku dan yang lainnya bersiap untuk tahlil di rumahnya. Sebelum acara tahlil dimulai, ada hal yang mencuri perhatianku. Mataku tertuju pada satu kamar yang letaknya tak jauh dari tempat duduk bersila. Kamar yang hanya tertutup tirai itu sedikit terbuka membuat sekilas melihat ada seorang di dalam sana. Namun entah siapa. Hal yang terlihat jelas olehku ialah dia tengah asik ongkang-ongkang kaki di dalam dan duduk di pinggiran ranjang. Aku tidak memikirkannya lebih lanjut. Mungkin salah satu kerabat almarhum, pikirku saat itu. Orang-orang pun mulai berdatangan memenuhi ruangan. Tahlilan dimulai. Namun beberapa saat kemudian, kembali ada yang mencuri perhatian. Pak Yanto yang duduk membelakangi kamar terlihat tidak bisa diam. Berulang kali ia memenahi posisi duduk lalu menoleh ke belakang. Sesekali ia mengeruk badan. Karena penasaran, setelah selesai tahlilan aku bertanya, "Pak, kunaon ciga nu garetek itu?" "Duka ieu teh. Rasaan mah tadi teh mani heula sacan ka dieu teh. Nganu ujug-ujug getek ieu. Jiga aya nu ngaleketek." "Piraku, Pak. Leres, Kang, jiga anu ngaleketek." Setelah obrolanku dengan Pak Yanto, aku pun pamit pulang. Sesampainya di rumah, sekitar pukul 9 malam, aku bergegas masuk kamar untuk tidur. Istriku sudah tidur duluan. Ia sepertinya kelelahan karena seharian membantu menyiapkan acara tahlilan. Aku yang memang sudah beberapa kali menguap, lantas merebahkan badan di kasur, lalu menyusul untuk tidur. Namun, hal aneh terjadi dalam mimpiku. Aku bermimpi bertemu dengan Purwanto. Ia saat itu tersenyum kepadaku, lalu tiba-tiba mengejarku. Tangannya hendak meraba badanku, seolah ia akan mengelitiku saat itu. "Reka mana, Dang? Kadieu maneh?" Ia berulang kali memanggilku dengan senyum yang menakutkan. Aku berlari menjauhi Purwanto. Namun, langkah kakiku rasanya berat untuk digerakkan. "Tong lumpat, Dang. Ieu urang Purwanto."
Yang aku ingat saat itu, aku berlari cepat menjauhi Purwanto. Namun yang kulihat, justru Purwanto di belakangku, berjalan santai sambil melambaikan tangannya ke arahku. Ia semakin mendekat dan mendekat. Tangannya sudah dekat di pundakku. Saat ia hendak menyentuhku, aku terbangun. Pak, hudang heula aliran, antar ke dapur mau cempor. Aku menghela napas. Ternyata mimpi. Saat aku terbangun, suasana sangat gelap. Malam itu mati lampu dan kudapati istri sudah terduduk di sampingku. Gelap ditambah hujan deras di luar membuat suasana cukup mencekam. Terlebih lagi mimpi yang baru saja aku alami. Astagfirullah. Aku merinding mengingat wajah Purwanto. Juga suaranya yang memanggilku. Takut mati lampu ini akan berlangsung lama. Aku dan istri pun beranikan diri pergi mengambil cempor yang terletak di dapur. Jalan menuju ke arah dapur sangatlah gelap. Saking gelapnya, aku harus berjalan perlahan mencicil langkah maju ke depan. Istriku yang tidak berani berjalan di depan memutuskan berjalan di belakang. Ia memegang erat ujung bajuku. Aku berjalan cukup hati-hati. Beberapa langkah berjalan, tiba-tiba aku merasa istriku mengelitiki badanku dari belakang. Aku yang merasa geli spontan berkata, "Mah, tong ketek atuh." Naon ai si bapak sahanu ngalaketek. Aku menelan ludah. Tanganku mulai berkeringat. Rasa takut mulai menjalar. Saat itu, aku masih mencoba menguatkan diri untuk terus berjalan ke arah dapur. Namun, selang beberapa langkah, tiba-tiba istri memukulku dari belakang. Duh, nyeri atuh mah tong neungeul. Nya bapak atuh tong ngalaketek. Tong kitu heureuina teu lucu. Saha nu ngeleketek? Kan leungeun bapak keur mapai meja. Kumaha caritana ngeleketek ka tukang? Beberapa saat kami saling terdiam. Lalu tiba-tiba mendengar cekikikan orang dari arah depan. Spontan, aku berlari menubruk istriku. Kami berdua terjatuh. Lalu buru-buru bangun dan kembali berlari menuju pintu. Saat itu, hal yang pernah terlintas di benakku adalah keluar dari rumah dan menuju rumah mertua yang berada di seberang. Kami gedor-gedor pintu rumah Abah sambil berteriak memanggil Abah berulang kali. Bah, Abah, Abah, Bah, Bah. Hujan deras disertai petir membuatku panik ditambah istri yang menangis ketakutan. Abah belum juga membuka pintunya untuk kami. Beberapa saat kemudian, akhirnya pintu terbuka. Abah menatap kami berdua. Ia tampak kaget dan bingung. Istriku hanya menangis. Aku masih gemetar ketakutan.
Kami yang sudah berada di dalam hanya terdiam sambil mengelap rambut dan pakaian yang sempat basah kehujanan. Selang beberapa menit, lampu menyala. Kini terlihat jelas bagaimana pucatnya wajah kami berdua. Kami yang baru menyadari anak-anak masih di rumah, lantas meminta bantuan Abah untuk menjemput mereka dan izin menginap di rumah Abah. Keesokan harinya, aku pun menceritakan kejadian semalam kepada Abah. Istri juga menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun, aku sangat terkejut saat istri menceritakan bahwa sebelumnya ia juga mimpi bertemu Purwanto. Dalam mimpi istriku, Purwanto berkata, "Panggi oge gening, ka dieu, engko yang seserian. Kurang dikeleketek tah mane duaan."